Film akan dimulai pada sebuah gudang di pinggiran kota Doan dan terlihat banyak wanita-wanita muda diculik dan disekap lalu diperjualbelikan tubuh dan juga organ-organ dalam mereka oleh salah satu mafia terbesar di Cina. Salah satu petinggi dari grup Hong Tai, Wugo, terlihat sedang melakukan negosiasi terhadap dua pelanggan lama mereka dari Meksiko bernama Carlos dan juga Diego. Mereka berdua mendengar kalau bos mereka akan maju mencalonkan diri sebagai anggota parlemen. Bila itu benar, mereka berharap Wugo terpilih menjadi pemimpin grup Hong Tai selanjutnya. Karena mereka berpendapat, grup Hong Tai bisa sebesar ini berkat kerja keras dari buah pikirannya. Namun, Wugo nampaknya tidak terlalu berpikir sampai ke sana. Karena bagi dia, apapun keputusan dari pamannya itu, dia akan selalu menuruti perintahnya. Jefe. A candidate for the councillor. Regarding the crime rate in the city, he said if he succeeded in the election, he would... Di dalam gedung miliknya, Hong Tai bertemu dengan bawahannya yang merupakan salah satu petinggi dari grup Hong Tai bernama Walong. Walong memberikan beberapa saran kepada bosnya itu, kalau mereka harus segera fokus pada bisnis yang sah seperti keuangan, real estate, dan juga kesehatan. Apalagi untuk sekarang ini, namanya menjadi kandidat paling populer dalam pemilu dibandingkan dengan yang lainnya. Dia juga menyarankan kalau bisnis mereka dengan Carlos harus segera mereka bersihkan untuk menghindari hal-hal yang nantinya mencoreng namanya di kemudian hari. Hong Tai nampaknya mengerti dengan kegelisahan yang dirasakan oleh bawahannya itu. Malah dia berencana untuk melantiknya besok menjadi pemimpin dari grup Hong Tai selanjutnya menggantikan dirinya. Sesampainya Walong di dalam rumahnya, dia merayakan sendiri atas pencapaiannya yang besok akan dilantik menjadi pemimpin dari grup Hong Tai. Namun tiba-tiba aliran listrik di rumahnya padam dan seseorang masuk ke dalam sana untuk membunuhnya. Sementara di luar kepolisian, nampak beberapa orang sedang melakukan demo kepada pihak kepolisian dan kejaksaan yang mereka anggap terlalu lamban dalam menyelesaikan kasus orang-orang hilang selama bertahun-tahun. Sang petinggi kejaksaan bernama Lau memerintahkan salah seorang polisi korup di sana bernama Lang Wen untuk segera membereskan masalah ini. Karena dia tidak ingin demo-demo ini memberikan dampak yang buruk terhadap Hong Tai dalam pemilihannya. Karena ada beberapa gambar dirinya berada di sana. Singkat cerita, malam itu, Lang Wen beserta dengan beberapa bawahannya segera menuju ke pemukiman yang dianggapnya menjadi biang atas demo-demo yang sedang terjadi. Lang Wen mengatakan kalau kasus-kasus ini telah ditutup dan mereka semua dianggap sebagai perusuh karena telah berbuat onar di Departemen Kepolisian. Dia masih memberikan mereka semua kesempatan untuk menghirup udara bebas dan memberikan waktu 3 hari untuk pergi dari negara ini. Bila tidak, mereka semua akan berakhir seperti layaknya barang-barang yang dia bakar. Chen pun lalu dibangunkan oleh adiknya, Chen Li, setelah bermimpi buruk. Dia lalu meminta kakaknya untuk membuatkannya sarapan karena dia sudah sangat merasa lapar. Sambil sarapan, Chen juga mendengarkan berita yang ada di televisi tentang Hong Tai yang akan mengundurkan diri sebagai pemimpin perusahaan miliknya dan akan fokus dalam kampanyenya. Di hari itu juga, Hong Tai akan mengumumkan pelantikan pemimpin baru yang akan meneruskan perusahaannya itu. Setelah mempersiapkan semua perlengkapan yang akan Chen gunakan, dia berencana menuju ke tempat Hong Tai berada. Li sempat menahan kepergian kakaknya, namun Chen mengatakan kalau semua akan baik-baik saja. Hong Tai pun telah sampai di kuil itu dengan ditemani 2 orang kepercayaannya yaitu Ma Wenkang dan juga Quan Chan. Putrinya yang bernama Sally pun juga terlihat ikut menemani ayahnya tersebut.
Saat Hong Tae dan beberapa petinggi grup Hong Tae sedang melakukan upacara di kuil itu, Lang Wen yang kebetulan juga berjaga di tempat itu seperti melihat seseorang mencurigakan berada di sana yang kemudian berniat untuk masuk ke dalam sana. Namun Ma menghentikan Lang Wen yang berniat untuk masuk ke dalam sana. Karena baginya, polisi korup sepertinya layaknya seperti anjing yang selalu menjilat ketika bosnya sedang berada di puncak. Tak terima dengan perkataan seperti itu, Lang Wen pun lalu memukul Ma dan sempat terjadi pertikaian di antara kedua belah pihak. Ma yang mendapati kabar kalau Walong telah mati lalu menemui bosnya untuk mengabari perihal tersebut. Hong Tae pun tak menyangka kalau penerus perusahaannya terbunuh di rumahnya dan memberikan waktu kepada Lau dalam waktu 24 jam untuk segera menemukan keberadaan pembunuh Walong, baik dalam kondisi hidup ataupun mati. Hong Tae pun segera meninggalkan lokasi itu dengan diikuti oleh semua anak buahnya dan juga Chan yang sudah mengawasinya dari tadi, serta Lang Wen yang curiga dengan adanya sebuah mobil yang mengikuti rombongan Hong Tae. Bom yang dipasang Chen di salah satu mobil pengawal itu meledak hingga membuat semua orang mengawal Hong Tae kocar-kacir karena kejadian itu. Chen lalu menerobos barikade mobil yang mengawal Hong Tae dan mulai menghajar satu persatu pengawal yang ada di sana. Chan berhasil kabur dari sana, meskipun sebenarnya Lang Wen berhasil mengejarnya, dan Hong Tae berhasil dilarikan rumah sakit dengan kondisi yang cukup memprihatinkan karena kejadian itu. Di kantor polisi, kejadian ini jelas membuat para polisi-polisi bayaran Hong Tae mengadakan investigasi darurat untuk mencari tahu siapa dalang di balik kejadian ini. Mereka juga mendapatkan wajah jelas Chan yang terekam CCTV di tempat kejadian perkara. Lang Wen menduga kalau orang itu bukanlah orang sembarangan yang sanggup menyerang Hong Tae tanpa persiapan yang matang. Mungkin dia adalah seorang pembunuh bayaran profesional yang disewa orang yang sangat mengenal situasi dari grup Hong Tae. Lau pun lalu memerintahkan khusus Lang Wen untuk mencari dan menangkap pelaku itu segera sebelum orang-orang dari grup Hong Tae menemukan orang itu, agar mereka bisa mempunyai posisi yang bagus di grup Hong Tae. Setelah menangani kondisi dari Hong Tae, dokter yang memimpin operasi itu mengatakan kalau sekarang Hong Tae dalam kondisi yang sudah semakin membaik, meskipun ada gegar otak ringan karena benturan yang dialaminya. Direktur Lau lalu mengirimi mereka wajah pelaku yang sudah menyerang Hong Tae dan juga pembunuh dari Walong. Mungkin dia adalah seorang pembunuh profesional yang telah disewa untuk menghancurkan grup Hong Tae. Dan yang hanya berani untuk menyentuh grup Hong Tae itu sendiri adalah orang yang jelas-jelas berada di dalam grup Hong Tae. Tentu saja hal itu membuat para petinggi di sana saling menuduh tentang siapakah di balik semua ini. Bahkan Wang menuduh Wu Go lah di balik semua ini. Karena yang dia ketahui, diam-diam Wu Go telah berbisnis dengan Carlos bersaudara dan juga Wu Go mempunyai ambisi untuk menjadi penerus grup Hong Tae selanjutnya. Namun perselisihan itu segera ditenangkan oleh Quan Chan dan meminta mereka untuk tetap tenang menjaga emosi mereka. Karena yang lebih terpenting untuk saat ini adalah mereka bisa segera menangkap orang itu terlebih dahulu, yang kemudian mencari tahu siapa yang ada di belakangnya. Quan Chan lalu berbicara empat mata dengan Ma dan menebak-nebak siapakah dalang dari semua peristiwa ini. Dia lalu memerintahkan khusus Ma untuk menemukan pelaku itu sebelum dia ditangkap oleh yang lainnya, agar mereka bisa mendapatkan informasi yang pasti tentang siapakah orang yang telah menyewanya. Tanpa berpikir lama, Ma pun langsung menuruti permintaan dari kakak angkatnya itu dan lebih memilih untuk bekerja sendirian karena dia lebih nyaman seperti itu. Wang pun kini telah berada di tempat di mana dia menjalankan semua bisnis obat-obatan terlarang yang dia ciptakan. Terlihat juga Chan yang berada di tempat itu yang kemudian diketahui oleh Lang Wen melalui CCTV pengawas lalu lintas yang berada di tempat Wang. Hey guy, what are you doing here?
Chen nampak sangat tenang meskipun dia diinterogasi oleh Wang yang mengetahui kedatangannya ke sana untuk membunuhnya. Wang bertanya tentang siapakah yang telah mempekerjakannya, dan Chen diberikan dua pilihan untuk mati secara perlahan atau menyiksanya sampai dia merasa sangat menyesal pernah terlahir di dunia ini. Tiba-tiba aliran listrik di sana padam yang tentunya membuat Chen menggila dan membunuh semua orang di sana secara membabi buta. Ma dan Lang Wen yang telah sampai di sana tak menyangka kalau semua orang yang ada di sana telah dihabisi oleh Chen sendirian. Bahkan dia tidak bisa menemukan di mana keberadaan Chen dan juga Wang yang menghilang dari tempat itu. Wugo yang telah sampai di rumahnya mendapatkan kabar kalau Wang telah menghilang dari tempatnya, dan Ma kebetulan juga berada di lokasi itu sendirian tanpa pengawalan. Wugo pun lalu berpikir, apakah ini semua telah diatur oleh Hong Tai yang sengaja menghabisi para petinggi grup Hong Tai agar dia bisa mendapatkan semua akses bisnis yang telah mereka jalankan. Ma pun lalu menelepon Quan Chan dan mengabari kalau Wang telah menghilang dari tempatnya. Melihat situasi yang terjadi, mungkin dia dan juga dirinya akan menjadi target selanjutnya. Ma berpikir kalau Wugo lah dibalik semua ini dan meminta izin padanya untuk bernegosiasi dengan Carlos bersaudara untuk mereka berada di pihaknya. Meskipun Carlos bersaudara sangat dekat dengan Wugo, tetapi mereka adalah pebisnis dan mungkin prinsip kerja mereka tergantung dengan siapa yang menawar harga tinggi dengan mereka. Wugo pun kini terlihat berada di tempat Carlos bersaudara dan mengatakan kalau malam ini dia akan membunuh Hong Tai karena semua kejadian pembunuhan yang sedang terjadi adalah rencana busuknya untuk menguasai grup Hong Tai sendirian. Dia telah mengatur rencana agar tak dicurigai oleh semua orang dengan memalsukan dirinya berada di rumah sakit. Wugo menduga kalau grup Hong Tai akan diubahnya menjadi bisnis yang bersih dan menghapus semua bisnis kotornya dengan cara membunuh semua orang-orang yang ada di dalamnya demi jabatannya menjadi Dewan Kongres Pemerintah. Setelah dia menghabisi semua petinggi grup Hong Tai, dia pasti juga akan mengincar kalian berdua agar masa lalunya tidak menjadi momok yang menakutkan di masa depan. Dan tentu saja, Ma Wen Kan, orang kepercayaan Hong Tai, akan menjadi orang yang akan membereskan semua masalah-masalahnya. Tiba-tiba handphone Carlos berdering dan itu adalah panggilan dari Ma yang mengatakan kalau Wugo sedang memainkan trik untuk mengelabui mereka. Ma mencoba untuk bernegosiasi dengan mereka dan mengatakan kalau perkataannya atas perintah langsung dari pemimpin grup Hong Tai. Namun Ma tidak menyadari kalau setiap perkataannya didengarkan oleh Wugo, yang kemudian dia dan juga Carlos bersaudara mengatur rencana malam ini untuk membunuh Hong Tai dan juga Ma Wen Kan yang dalam perjalanan menuju tempat mereka. Mr. Ma, welcome. Wugo pun kini telah berada di rumah sakit dengan semua anak buahnya dan berencana untuk menghabisi Hong Tai di sana. Namun ternyata Quan Chan dan juga Hong Tai telah menunggu kedatangan mereka setelah mengetahui kalau Wugo akan datang ke tempat itu untuk membunuh mereka. Ma yang juga telah sampai di gudang tempat Carlos bersaudara juga telah mempersiapkan dirinya dengan semua pengepungan kepada dirinya. Quan Chan berhasil menusuk Wugo hingga dia mati, meskipun dia juga teringat ketika dulu mereka bersama, berada dalam sebuah keluarga hangat bersama dengan Hong Tai. Dalam kondisi yang terdesak karena terkepung oleh Carlos dan juga anak buahnya, tiba-tiba Lang Wen berada di sana beserta dengan para anak buahnya, menyelamatkannya dan meringkus Carlos dengan semua anak buahnya.
telepon Hugo tiba-tiba berdering dan ternyata panggilan itu berasal dari Chen yang memberitahu Hong Tae kalau putri sematawayangnya kini ada bersamanya. Hong Tae pun memohon Chen untuk membebaskan putrinya itu dan akan memberikan semua apapun yang dia minta. Namun Chen mengatakan kalau dia hanya menginginkan hati yang dimiliki oleh putrinya itu. Chen pun lalu melepaskan ikatan yang membelenggu tangan Sally agar dia bisa makan makanan yang telah Chen masak untuknya. Tetapi yang buat Sally merasa ketakutan adalah untuk siapa makanan itu dibuat dan berbicara dengan siapakah Chen sebenarnya. Chen pun mengatakan kalau dia berbicara dengan adik perempuannya dan mungkin dia tidak bisa melihatnya. Apalagi dia sangat cantik dan semenjak dia kecil banyak orang tua yang ingin mengadopsinya. Chen dan adiknya Lee tumbuh bersama tanpa asuhan dari orang tua mereka karena orang tua mereka telah meninggal dalam sebuah kecelakaan. Namun meskipun begitu, mereka saling menjaga satu dengan yang lainnya tanpa kehadiran orang tua di sisi mereka. Namun suatu ketika hidup mereka berubah ketika Lee mempunyai keinginan untuk membelikan kakaknya itu sepeda motor baru. Mengingat motor mereka sering mogok karena sudah sangat tua. Meskipun sudah menabung dan menjual motor butut kakaknya itu, uang untuk membelikan motor baru kakaknya itu tak cukup. Tak sengaja, tak jauh dari tempat itu, dia melihat adanya donor darah yang memberikan uang untuk pendonor darah baru untuk mereka. Tanpa pikir panjang, Lee pun mengikuti kegiatan itu, yang tentunya uang itu bisa dia gunakan untuk membeli sepeda motor baru untuk kakaknya. Chen sangat senang dan tak menduga kalau adiknya telah berbuat sedemikian rupa untuk dirinya. Chen berharap kalau dia akan berusaha lebih keras lagi untuk mewujudkan cita-cita adiknya menjadi seorang perawat agar dia bisa merawat kakaknya ketika nanti dia sudah tua. Malam itu ketika Chen akan menjemput adiknya yang akan pulang bekerja, tiba-tiba sekelompok orang menculik adiknya dan membawanya ke suatu tempat. Chen pun berusaha mengikuti kemana mobil itu membawa adiknya pergi. Dan sampailah mereka di sebuah gudang yang tentunya para petinggi-petinggi dari grup Hong Tae berada di tempat itu, termasuk Carlos bersaudara. Terungkap ternyata donor darah yang Lee lakukan waktu itu digunakan oleh mereka sebagai data untuk mengambil hati miliknya yang ternyata akan dicangkokkan ke tubuh Sally putri Hong Tae. Saat malam itu, Chen tidak bisa berbuat apa-apa karena dia sendiri tidak mempunyai kemampuan bela diri untuk menolong adiknya. Bahkan dia sendiri hampir mati karena peristiwa itu. Selama 8 tahun terakhir ini, dia mencoba mencari petunjuk tentang organisasi Hong Tae dan terungkap kalau adiknya bukanlah satu-satunya korban dari kejahatan mereka. Perdagangan narkoba, perdagangan manusia, dan penjualan organ dalam wanita menjadi bisnis kejahatan yang membuat kekayaan Hong Tae semakin meningkat. Di dunia ini, tidak semua kesalahan bisa dimaafkan, dan pembalasan adalah jalan lainnya untuk menegakkan keadilan. Chen pun tiba-tiba berada di kantor polisi untuk menyerahkan dirinya meskipun dia menyadari kalau dia adalah buronan paling dicari pihak kepolisian saat ini. Terlihat juga kalau Carlos dibebaskan oleh seseorang dari dalam penjara. Lang Wei lalu menginterogasi Chen dan bertanya untuk siapa dia bekerja. Chen mengatakan kalau dia bekerja untuk orang yang berada di balik cermin itu dan dia tidak mau berbicara kepada anjing penjilat sepertinya, yang tentu saja membuat Lang Wei marah dan menghajar Chen di ruang interogasi. Lo pun kemudian masuk untuk menghentikan emosi anak buahnya itu yang kemudian mengambil perannya untuk menginterogasi Chen. Namun Chen malah meminjam handphone miliknya dan menunjukkan video bejatnya kepada para wanita yang tentunya membuat Lo sangat terkejut karena bisa-bisanya dia mempunyai video dirinya. Jika dia menginginkan video aslinya itu tidak menyebar luas ke publik, Chen memintanya untuk mengantar dirinya pergi ke rumahnya. Singkat cerita, sampailah mereka berdua di rumah Chen. Di sana ternyata Chen telah menyiapkan jebakan untuk Lau saling membunuh dengan uang yang ternyata disekap Chen di dalam sana. Tak berselang lama, Hong Tae dan juga Quan Chan beserta dengan Ma dan juga anak buahnya telah berada di rumah Chen untuk membunuh Chen dan juga menyelamatkan Sally. Namun di sana dia hanya menemukan keberadaan Lau dan juga uang yang telah mati di tempat itu. Tiba-tiba telepon Lau berdering dan tersambung dengan Chen yang mengatakan kalau putrinya ada di dermaga tempat Carlos berada.
Sementara Carlos yang berada di markasnya bersiap-siap mengemasi barang-barangnya untuk pergi dari sana. Namun tiba-tiba Chen meneleponnya dan mengatakan kalau saat ini Hong Tae menuju tempatnya untuk membunuhnya dan menghancurkan tempatnya itu. Mendengar itu, Carlos yang sangat marah lalu memerintahkan semua anak buahnya untuk berperang melawan Hong Tae yang sekarang sedang menuju tempat mereka. Chen pun mengawasi pertarungan di antara mereka dari atas tempat itu dan setibanya Hong Tae di sana, perang di antara kedua kelompok itu pun terjadi. Hong Tae yang melihat keberadaan Chen di dalam tempat itu pun lalu mencoba mencari keberadaannya. Namun, dia lalu dibuat terkejut melihat keberadaan Chen, Ma, dan juga Lang Wei di sana dalam satu tempat. Terungkap masa lalu mereka, yang ternyata Ma adalah teman masa kecil Chen dan Li saat di panti asuhan. Ma dan Li tumbuh bersama ketika mereka dewasa dengan ditemani oleh Chen sebagai kakak mereka. Namun ketika Li mati, yang membuat mereka terluka dan sangat marah, ternyata kematiannya telah dimanipulasi oleh Lau. Seolah-olah Li mati karena kecelakaan lalu lintas, dan sebelum Li mati, dia telah menuliskan sebuah wasiat untuk menyumbangkan hati miliknya kepada seseorang wanita yang membutuhkan pertolongannya. Tentu saja hal itu membuat Chen mengamuk karena kejadiannya tidak seperti itu, yang tentunya membuat mereka dihajar oleh beberapa polisi yang menjaga di sana. Lang Wei pun lalu menemui mereka berdua, dan ternyata dulu dia adalah seorang polisi yang sangat bersih. Ketika itu, mentornya mempunyai bukti yang sangat kuat adanya keterlibatan Hong Tae dan juga Direktur Lau. Dia berpesan kepada Lang Wei, jika terjadi sesuatu kepada dirinya, maka dialah sendiri yang akan memutuskan bagaimana caranya dia mengungkap kasus ini. Apapun bisa dilupakan, tapi jangan pernah melupakan hal terpenting, mengapa kau mau menjadi seorang polisi. Dan ketika Lang Wei berada di kantor polisi, dia mendapati berita mengejutkan di televisi mengenai bosnya yang mati karena kecelakaan. Dan dia menduga kalau kematiannya pasti sudah direncanakan oleh Lau. Maka dari itu, dia memilih untuk menjadi polisi nakal dengan menyerahkan bukti yang diberikan mentornya itu kepada Lau agar dia mendapatkan kepercayaan penuh darinya. Lang Wei pun mengajak Chen dan Ma untuk bekerja sama dengannya, mengungkap kasus yang selama ini sulit dibuktikan olehnya. Li bukanlah satu-satunya korban, dan Hong Tae juga bukan satu-satunya penjahat. Polisi, kejaksaan, pengusaha, dan pejabat pemerintah ikut berkolusi bersama-sama melakukan kejahatan ini. Dia tidak bisa melakukan ini sendiri, dan mungkin ini sangatlah berbahaya, jadi keputusan ada di pihak kalian. Kita semua harus membersihkan kota ini dan mencari keadilan untuk Li dan juga korban lainnya. Kita harus bergabung dengan mereka, mengawasi mereka, cari tahu tentang mereka, meniru mereka, dan menjadi mereka. Kita harus melupakan harga diri kita, lupakan rasa sakitnya, lupakan semuanya hingga semua kesempatan itu datang. Rencana mereka pun akhirnya berjalan sesuai dengan harapan mereka dengan menciptakan konflik internal di dalam grup Hong Tae. Setelah mengetahui kalau Hong Tae akan mengundurkan diri dari pucuk kepemimpinan, Ma yang mendapatkan kepercayaan penuh dari Hong Tae dan mengetahui permasalahan kecil di dalam grup itu, memulainya dengan membunuh Walong yang akan menjadi pemimpin grup Hong Tae selanjutnya. Jadi mereka memanfaatkan itu sebagai umpan, seolah-olah Bugola yang telah menyewa pembunuh bayaran untuk menghabisinya. Karena bukan rahasia umum di dalam grup itu, kalau Bugo sudah lama mengincar kursi pimpinan grup Hong Tae. Dan satu persatu kejadian yang selama ini terjadi telah mereka atur sedemikian rupa untuk menciptakan perselisihan di antara grup Hong Tae. Hong Tae yang telah mengetahui semuanya meminta mereka untuk menghukumnya saja dan melepaskan putrinya. Namun permintaan maafnya ditolak oleh Chen dan malah memberikan kotak yang berisi hati dari putrinya sebagai bentuk balas dendam yang selama ini dia pendam. Ma sebenarnya berniat untuk membunuh Hong Tae, namun Lang Wei menghentikannya dan mengatakan kalau bukti kejahatannya sudah dia dapatkan dan tak ada satupun dari mereka yang bisa lolos dari sana. Ketika mereka bertiga akan pergi dari sana, tak sengaja mereka melihat sekelompok wanita yang terkurung di dalam sanggar. Niat mereka untuk pergi dari sana pun juga berubah dan lebih memprioritaskan untuk menyelamatkan mereka lebih dahulu. Apalagi terlihat Quan Chan beserta para anak buahnya masih selamat setelah berperang melawan Carlos.
Lang Wei berusaha untuk menahan sanggar-sanggar itu agar tidak tenggelam membunuh para wanita yang telah diculik Carlos. Sementara terlihat Ma dan Quan Chan juga saling membunuh, yang membuat Ma harus mati karena pertarungan itu. Para polisi pun tiba di tempat itu untuk menangkap semua orang yang masih hidup dan terlibat dalam kasus itu. Hong Tae pun ditembak mati oleh para polisi karena mencoba menyerang Chen yang berusaha menyelamatkan Ma. Dan sebelum film berakhir, terlihat Sally yang ternyata masih hidup berada di kebun matahari milik Chen. Sementara, Lang Wei dan Chen dibawa menuju ke pengadilan untuk mendapatkan hukuman atas perbuatan yang telah mereka lakukan, yang tentu saja mendapatkan dukungan dan terima kasih dari anggota keluarga yang selama ini mencari keadilan atas hilangnya keluarga mereka. Terima kasih seluruh sudah menonton rangkuman film yang Mas Ahko persembahkan untuk kalian semuanya. Semoga terhibur. See you!